kita stres tuh nimbun lemak. Terus kalau naik berat badan, kita stres tuh. Iya. Balik lagi. Nambah lagi ya, muter lagi. Muter lagi kayak gitu. Banyak ini yang muncul pertanyaan, nanya skincare saya apa? Keren, iya. Skincare-nya bebas merokok, jadi jangan sampai merokok biar mau kinclong. Iya, nggak makan malam deh gitu kan ya, nggak makan terus kelaparan gitu. Ketika merasa kelaparan, disitulah tubuh malah menyimpan lemak. Ya, Pulinan Selaras kali ini saya gantian mengundang Dr. Reza, ya Reza Broto Asmoro, ya kan. Beberapa waktu lalu saya diundang, sekarang gantian. Saya ingin tahu dulu dok, perjalanan hidup lahir di mana dok? Lahir di Malang. Oh, lahir di Malang, Jawa Timur. Terus keluarga ada yang di sana, tapi sebenarnya background kalau dibilang hometownnya sebenarnya Solo. Terus Bapak banyak Ibu keluarga Solo? juga Solo Jogja, ya gitu. Mostly Solo sih. Oh ya? Iya. Loh, saya asli Solo dok. Oh iya. Gimana Solonya? Serius Mas? Belakang Pasar Legi. Belakang Pasar Legi ya? Oh, Pasar Legi. Saya di dekat apa ya? Namanya tuh Mangkuyudan. Tahu saya. Tahu Mangkuyudan. Tahu. Sebenarnya nama jalannya bukan Mangkuyudan sih, itu kayak nama daerah zaman dulu. Dipakai jadi nama SD Mangkuyudan. Oke, SD di Solo? Enggak sih, saya SD udah di Jakarta. Saya malah lahir sampai SMA itu di Solo. Di Solo terus. Iya. Jadi rumah saya belakang Pasar Legi, dekat stasiun balapan. Tahu tentu ya stasiun balapan ya. Pasti. Oh iya. Dulu kan kalau ke Solo naiknya kereta. Ya. Jadi lahir di Malang. Ya, Dokter Reza lahir di Malang. SD-nya mulai sekolah di Jakarta. Semuanya di Jakarta, Karawaci, antara Jakarta dan Tangerang. Oke. SMA lulus kuliah pun sampai di Karawaci, di UPH. Oh, di UPH. Oke, di situ ngambil dokter. Ngambil dokternya di situ. Oke. Karena memang dulu mama kan kerjanya di Lipo Karawaci, di Koben dulu. Iya. Jadi saya dari SD sampai kuliah di sana nemenin. Oh, sampai kuliah ya. Kuliah kedokteran di situ. Yes. Kenapa memilih jadi dokter? Karena orang tua ada yang dokter? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya makhluk tersendiri di karena biasanya kalau teman-teman saya dia dokter karena orang tuanya salah satunya dokter atau dua-duanya dokter gitu. Tapi ini kan suatu yang mungkin unik ya. Benar. Kenapa dulu tiba-tiba kepingin jadi dokter gitu? Memang sukanya soalnya tentang sains gitu. Jadi saya di sekolah termasuk orang yang cukup unik ya. Pintar dok ya. Pintar. IPA ya berarti? IPA dan suka banget. Jadi kayak biologi, fisika, kimia itu kayak pelajaran-pelajaran favorit. Dulu tuh kalau misalnya ada ekstrakurikuler, ngambilnya tuh science club. Orang mah ngambil yang keren gitu ya. Kalau cewek-cewek kan zaman dulu modern dance itu kan cheerleader. Ini science club. Masih mikir juga ekstrakurikulernya ya kan. Menurut mereka kayak ini kenapa sih belajar lagi, udah ekskul belajar. Tapi di dalam situ menurut aku seru banget. Kayak kita kan bikin eksperimen. Terus nyampur cairan apa jadi apa yang gitu loh. Jadi enjoy. Nah, ketika memutuskan mau kuliah, ada tes minat bakat dari sekolah gitu, diadain lah. Keluar dong 3 opsi ya. Nah, tiga opsi. Yang pertama dokter umum, kedua dokter gigi, 3 dokter hewan. Kenapa dokter semua? Gak ada opsi lain ya udah. Kalau gitu memang udah jalannya jadi dokter. Memang tidak bisa keluar dari dokter ya. Soalnya jurusannya gitu. Dokter ya. Oh gitu. Yes, gitu jadinya. Kalau ditanya ya emang karena basicnya suka di situ dan ketika ngejalaninnya ya emang enjoy deh. Gitu. Ya memang di situ ini ya bidangnya. Waktu dulu berarti milih 3 ya. Kalau anak IPA kan pilihannya 3. Kalau ikut apa UMPTN, SPMB? Enggak, kalau kan udah tahu masuk UPH, soalnya udah langsung di situ maunya ya. kan sama mama aja gitu kan. Mama kan single parent jadi nggak mau kuliah jauh-jauh dari mama. Kakak juga udah nikah waktu itu. Ya udah jadi kan opsinya di situ gitu. Jadi udah tahu apply-nya ya cuma udah satu. Cuma itu ya. Di situ aja. Saya juga anak IPA, tapi mungkin beda sama dokter. Saya terlalu pede. Tapi akhirnya malah masuknya pilihan ketiga. Jadi, emang daftarnya apa? Sempat mau jadi dokter juga? Enggak sih. Tapi 2 pilihan di atas itu yang teratas itu pilihan IPA, pilihan apa namanya ilmu pertama itu teknik komputer. Ya kan, ITB. Ya, itu SPMB ya. Waktu zaman itu namanya. setelah UMPTN kan, UMPTN, SPMB.
Terus sekarang nggak tahu lah namanya apa ya. Apa ya sekarang? Apalah singkatannya. Yang pertama itu teknik komputer ITB. Luput dok, meleset, nggak lolos. Yang kedua itu ELINS, elektronika instrumentasi UGM. Apa itu? Ya, itu waktu itu jurusan baru itu. Seingat saya itu jurusan baru, dibuka baru. Masih hubungannya sama gitu-gitu juga, teknik-teknik. Iya, teknik. Karena saya terlalu pede lah, anak IPA ya kan, senang matematika. Ya, kelihatannya jago di matematika gitu. Barulah pilihan ketiga psikologi UGM. Nah, saya disalah-salahin sama teman-teman. Ngawur. Kenapa? Karena psikologi UGM itu grade-nya tinggi. Kalau kamu masukin di pilihan ketiga, ya cenderung kemungkinan besar akan enggak diterima. Nah, ternyata ya akhirnya selaras dengan psikologi UGM. Pilihan pertama, pilihan kedua enggak diterima semua, enggak lolos. Akhirnya jadi mahasiswa psikologi UGM. Oh malah ya. Dan setelah masuk saya baru tahu ternyata kekurangan mahasiswa, kebanyakan mahasiswinya. jadi kalau ada yang cowok apply langsung ya. Jadi bukan karena saya pinter dong, tapi karena mungkin ini merendah aja mahasiswa, kurang mahasiswa. Bisa aja. Tapi saya tertarik dengan dokter gitu, saya profesi dokter. Jadi kan belajar tentang kesehatan manusia. Selaras dengan psikologi juga dong. Iya, kalau psikologi lebih ke kesehatan psikis, kalau dokter kan lebih ke kesehatan fisik gitu. Ada loh, psikologi kan pelajarannya ada. Kalau nggak salah di semester awal-awal tuh 3 SKS kalau nggak salah. Gitu. Saya. Meskipun tidak belajar psikiater. Meskipun nggak masuk. Beda lagi. Ya kan spesialis kan? Enggak, maksudnya di kedokteran umum. Belajar semuanya ya? Ada. Kan belajar semua. Berapa SKS. Kalau yang kesehatan jiwa kan lumayan banyak tuh, kalau nggak salah 9 SKS ya totalnya, karena ada 1, 2, 3. Tapi psikologi sendiri tuh ada. Seru, tapi itu pelajaran yang menyenangkan, terus enjoy juga saya di situ. Apa satu hal yang diingat apa terkait dengan psikologi kalau dokter waktu itu? Banyak banget yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata ya emang ada dasarnya gitu kan di ilmu psikologi. Kenapa satu orang dengan satu orang lain berinteraksi, hasilnya seperti apa, gimana kita cara berpikir menjadi seperti ini nih karena apa, backgroundnya itu kan semua ada ya dibahas. Perilaku orang ya kan. Bener. Kenapa begini, kenapa begitu ternyata. Berdasarkan teori ini itu gitu kan. Oh ya ternyata faktanya gini deh gitu. Saya sendiri malah sudah lupa sih. Seru. Dan ternyata kesehatan itu tidak bisa dipisahkan ya, maksudnya antara psikis dan fisik. Setuju nggak dok? Benar, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan karena memang basicnya itu satu. Apa yang mempengaruhi mental health kita, misalnya kesehatan jiwa gitu ya, itu pasti ada hubungannya sama apa yang ada di fisik. Misalnya kita dari ngomongin sisi satu aja ya, hormon aja, ya kan hormon adanya di fisik kita gitu ya. Tapi kenapa itu kok pengaruh banget ke mental issue-nya? Misalnya ada hormon stres gitu kan, kortisol gitu. Karena kita stres, kok ngaruhnya ke badan? Ya karena hormon kortisol itu kan keluar di saat kita stres, terus merusak segala macam yang ada di fisik kita, gitu. Terus misalnya ada hormon happy, ada macam-macam kan tuh. Macam-macam. Ada dopamin, oksitosin, ada serotonin, gitu kan. Hormon itu terjadi di fisik. Tapi ngaruhnya ke emosi, ke psikis ya. Bener. Nah, bikin kita happy, bikin kita relax, bikin kita mau bersosialisasi, bikin kita mau bekerja, mau aktif segala macam kan pengaruhnya dari fisik kita yang pengaruh ke otak gitu kan. Jadi nggak bisa dipisahin. Dan kondisi psikis juga memengaruhi kondisi fisik kita ya. Betul. Contoh misalnya ada cerita sering cemas, sakit mah. Itu juga terjadi dok. Memang benar seperti itu. Itu kayak lingkaran setan. Ketika stres muncul hormon kortisol nih. Hormon ini akan mempengaruhi peningkatan asam lambung. Benar. Jadi memperburuk kondisi penyakit mahnya. Gitu kan. Ketika makin buruk, makin stres kan. Makin stres jadi kayak lingkaran setan. Gitu. Kalau orang Jawa bilang ora wis-wis dok ya. Ora wis-wis gitu. Jadi harus diselesaikan di satu sisi gitu. Jadi kayak misalnya udah dikasih obat mah aja, tapi kalau di sisi penyebabnya misalnya stresnya gitu ya nggak diobatin, nggak disembuhin juga, tetap ya aja kan jadi gitu lagi gitu kan. Ini kelihatannya teman-teman di sini cukup familiar dengan sakit main. Penyakit zaman now. Nah kalau zaman now ini dok ya, ngomong-ngomong sekarang ini ya, masalah kesehatan ya, masalah kesehatan yang sering dialami oleh banyak orang yang mungkin diketahui oleh dokter apa? Kalau paling banyak
masih top 4-nya ya. Kita ngomongin top 4 ya. Itu pasti kan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular tuh jantung dan stroke. Dan stroke masih penyebab utama kematian di Indonesia sampai saat ini. Yes. Jantung atau stroke atau both? Jadi saling mempengaruhi. Gini, penyakit jantung misalnya ada pecahnya pembuluh darah misalnya gitu, karena hipertensi gitu ya. Kalau dia pecahnya di jantung jadi penyakit jantung. Pecahnya di otak jadi stroke perdarahan. Gitu. Terus kalau misalnya penyumbatan nih, gitu ya, jumbatnya di pembuluh darah jantung, jadi serangan jantung kan, keblok. Nyumbatnya di otak, ya jadinya stroke non-hemorrhagic gitu, stroke tidak perdarahan kayak gitu. Sebenarnya penyakit kardiovaskular masih nomor satu. Sebelum kedua saya mau nanya dulu dok, boleh dok ya? Boleh. Kalau yang tadi misal ada orang sakit jantung, apakah itu akan otomatis berdampak ke apa tadi yang syaraf otak? Enggak sih, belum tentu. Iya. Demikian juga sebaliknya, misalnya orang stroke belum tentu jantungnya kena. Belum tentu. Oke. Cuma pasti kan ada hubungannya satu yang align gitu. Apakah dia tekanan darahnya, ya apakah tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau memang karena mungkin ada aterosklerosis nih, jadi penyumbatan di pembuluh darahnya. Istilah awamnya apa ya, plak-plak gitu ya di pembuluh darahnya. Yang kalau misalnya orang suka bilang udah nutup belum, 20% belum gitu. Kalau misalnya udah hampir 90% ya berarti kan perdarahan yang lewat kecil banget tuh gitu. Nah itu yang berbahaya. Nah itu plak itu bisa ditemukan di mana-mana. Oh gitu. Misalnya ada di otak atau di jantung. Yang paling bahaya kan di situ dua itu. Karena saya itu, bapak ibu saya itu hipertensi. Nah saya kan perlu waspada ya, mulai olahraga, jaga makanan. Bahkan almarhum bapak saya itu meninggal berpulang karena stroke. Dua kali. Jadi pertama stroke, lalu masih bisa keluar dari rumah sakit, masih beraktivitas. Stroke kedua masuk ICU, koma dan lalu berpulang gitu ya. Dan ibu saya juga hipertensi, sampai sekarang masih minum obat, ya kan. Jadi memang itu turunan ya, dok. Gini, faktor keturunan akan selalu ada. Tapi hipertensi itu termasuk penyakit yang bisa diperbaiki dengan lifestyle. Karena sebenarnya penyebab hipertensi kan macam-macam banget ya, gitu. Tapi mostly karena gaya hidup yang gak sehat, seperti misalnya makan makanan yang mengandung garam tinggi gitu kan. Asin-asinan gak boleh dok ya. Garam tuh termasuk MSG ya. Jadi kalau kita jabarin MSG misalnya monosodium glutamat gitu ya. Sodium kan garam, glutamat tuh gula. Jadi sebenarnya makanan-makanan instan fast food, junk food itu kan yang banyak penyedap rasanya itu. Ada enak itu dok ya. Salah satu penyebabnya. Kan? Terus kurang aktivitas fisik, olahraga itu juga sangat pengaruh. Kurang olahraga yang rutin. Stres juga sangat pengaruh, ya kan? Terhadap tekanan darah kita. Dan kurang tidur juga pasti pengaruh. Sama ya tadi kayak plak-plak yang ada di darah kita ini juga sangat mempengaruhi. Kalau secara apa ya, gambaran awam deh ya, saya bisa gambarin kalau misalnya kita punya pembuluh darah itu kan kayak selang. Ya, kalau misalnya selang kita kecilin ukurannya, misalnya dipenuhi sama plak gitu ya. Kalau selang itu ada kotorannya gitu ya. Kalau selang kita kecilin deh gitu ya ukurannya. Tekanan di dalamnya makin deras atau makin pelan? Kenceng dong. Masih makin kenceng. Nah itu maksudnya, tekanan darah jadi makin kencang gitu. Secara gambar ini roughly aja ya. Gitu. Biar bisa dibayangkan lebih mudah kan seperti lebih itu. Lebih mudah aja. Jadi kayaknya ya emang lifestyle ya. Jadi jangan sampai ada penumpukan plak-plak, lemak-lemak gitu. Jadi jangan sampai obesitas dan lain sebagainya. Kesehatan tidur itu juga akhir-akhir ini ternyata penting juga ya. Saya baru memperbaiki jam tidur saya. Iya, itu tidur itu juga termasuk gaya hidup yang sering dilupakan tapi penting banget karena disitulah kita tuh meregenerasi sel, terus juga men-settle hormon-hormon tadi tuh supaya lebih baik. Dan kalau kurang tidur nih, orang-orang yang tidurnya nggak cukup atau jadwalnya berantakan, nggak dapet deep sleep. Ketika nggak dapet deep sleep, maka stres pasti akan muncul. Stres akan muncul. Nah, stres tadi aja naikin hormon yang kortisol itu tadi, akhirnya merusak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi efeknya panjang. Termasuk salah satu efeknya adalah penimbunan lemak di badan kita. Kalau kita stres tuh nimbun lemak. Terus kalau naik berat badan, kita stres tuh. Balik lagi. Tambah lagi ya, muter lagi kayak gitu. Siklusnya selalu ada kayak gitu. Cenderung menimbun lemak, pemakaian
ke otot juga berkurang, itu efek dari kortisol. Terus begitu kita kurang tidur, salah satu efeknya juga itu terjadinya penimbunan lemak. Gitu. Nah, berarti kalau misal saya berat badan saya naik dan susah turun, barangkali saya perlu memperbaiki jam tidur. Iya. Jadi nggak bisa milih-milih nih. Iya. Saling mengaruh. Saling pengaruh. Aktivitas ngaruh, makanan yang dimakan juga ngaruh, tidur ngaruh, semua sih. Gaya hidup sehat itu harus selaras. Selaras. Kembali ke tadi dok, berarti pertama adalah kardiovaskular, yang top 4 tadi ya. Dan itu tadi penyebabnya kan. Lalu yang kedua? Yang kedua itu diabetes mellitus. Oh, gula. Penyakit gula itu masih paling banyak banget dialami gitu. Penyebabnya sama, balik lagi ya. Tetap ada faktor keturunan pasti ada. Tapi yang bisa mencetuskan faktor keturunan ini jadi penyakit yang beneran diidap adalah lifestyle. Gitu. Jadi lifestyle-nya juga harus diatur sedemikian rupa kayak tadi. Ya, karena salah satu efek dari lifestyle yang gak sehat adalah penimbunan gula di dalam badan kita. Yang ditimbunnya dalam bentuk apa? Lemak. Kita kebanyakan makan karbo segala macam kan ditimbunnya. Karbo lemak. Ya, sekarang ini juga makanan minuman cenderung gula tinggi. Kita berlebihan, kurang aktivitas fisik, nggak dipakai nih. Akhirnya ditimbun sama badan kita, jadi lemak, obesitas lagi, dan balik lagi ke semua itu tadi. Saling mempengaruhi. Lingkaran tidak sehat gitu ya. Tidak sehatnya balik lagi seperti gitu. Itu. Nah. Jadi kalau tadi faktor genetik itu baik kardiovaskular, hipertensi dan diabetes mellitus itu sebenarnya hanya potensinya lebih besar gitu buat orang tuanya yang seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar menjaga gaya hidup kita, makanan kita, maka potensi itu tidak mewujud gitu ya. Benar, tidak keluar gitu ya. Jadi jangan langsung ya kan udah pasti kena nih, belum tentu. Iya, meskipun itu memang potensinya lebih besar dibandingkan yang seperti itu, tapi tetap aja kita perlu ada upaya untuk. Berarti harus perlu upaya lebih, betul. Gitu. Oke, itu yang kedua. Gula ya. Yang ketiga? Ini penyakit yang berhubungan sama paru. Misalnya penyakit PPOK. Apa itu PPOK? Kronis, misalnya. PPOK itu TBC gitu dong, bukan ya? Iya, penyakit-penyakit yang hubungannya biasanya karena polusi atau asap rokok. Pneumonia atau asma gitu. Itu juga cukup banyak diidap di Indonesia. Iya. Jadi ya balik lagi lifestyle ya, termasuk ini ya perlu memikirkan tentang merokok itu kan juga ya jangan merokok ditulis ya di kemasannya ya segala macam ya. Dan rokok itu mempengaruhi apa aja? Tadi semuanya ada loh, penyakit jantung, stroke, termasuk penyakit paru dan lain-lain. Termasuk yang keempat. Kanker. Nah, kanker nih masih menjadi momok juga ya sekarang dan mungkin orang taunya iya kanker kan karena emang udah ada gennya. Pasti keluar. Tapi apa yang mencetuskan gen itu akan keluar gitu. Itu apa? Healthy lifestyle-nya yang tidak dijaga dengan baik gitu. Berkaitan juga ternyata kanker ini dengan gaya hidup yang gak sehat. Kembali ke merokok tadi dok, itu saya itu termasuk orang laki-laki yang dari saya lahir sampai sekarang itu gak merokok. Sampai teman-teman saya itu tanya ke saya, Ji, kalau kamu stres, terus ngapain? Gitu ya? kayak seolah-olah stres itu harusnya merokok gitu. Sampai seperti itu. Sebagian orang masih berpikir bahwa stres pasti merokok gitu. Padahal kan nggak harus gitu ya. Banyak alternatif lain untuk merilis stres gitu kan, untuk mengolah stres gitu. Jadi ini jawaban kenapa Mas Aji ini kulitnya bagus, shining ya kan, awet muda lagi. Iya. Sampai sekarang saya tuh bingung dok, maksudnya masa sih kulit saya ini juga sih nggak mulus-mulus banget itu, malah saya kepengen belajar dari dokter, perlu ke klinik atau gimana. Kan tadi saya lagi touch up aja, Mas Aji nggak perlu touch up kan karena udah bagus kulitnya. Isi saya ketawa soalnya dia kan bener kan ya Mbak. Dia fun fact ini dok ya. Banyak netizen ketika saya sharing tentang kesehatan mental, tentang pemulihan trauma, tiba-tiba banyak ini yang muncul pertanyaan, nanya skincare saya apa. Keren, iya, skincare-nya bebas merokok, jadi jangan sampai merokok biar mau kinclong. Bener itu. Padahal isi saya tahu benar bahwa saya itu gak ada skincare, cuma sabun muka aja gitu, sabun muka. Daily gitu. Basic aja ya. Iya, cuma itu aja. Berarti kan sehari 2 kali buat
sabun muka gitu. Sampai gregetan juga, dia itu kepengen ngasih saya skincare gitu, tapi enggak gitu. Jadi masa sih gitu? Tapi kelihatannya memang perlu dijaga sih. Tetap dijaga. Paling enggak kalau buat cowok, karena kan nggak mau ya biasanya cowok-cowok tuh ribet-ribet ya, pakai berapa step, 10 step, stres duluan ya kan. Iya, mau tidur aja kok mesti ini. Ngantuk nih udah. Ya, tapi tetap harus pakai sunblock atau sunscreen. Tipsnya apa dok? Tips untuk skincare cowok mungkin ya, secara basic apa? Harus tetap cuci muka ya, yang rutin, paling nggak 2 kali sehari. Pas mandi, atau kalau masih aktivitas fisik malam 3 kali ya, ditambah sebelum tidur. Dan sabunnya itu jangan sabun mandi ya. Jangan ya. Karena waktu saya kuliah, saya seperti itu dok, hemat kan. Jadi sabun badan sekalian buat sabun muka. Mas ini cowok banget ya. Iya. Dan rasanya itu aneh dok. Kayak rasanya itu kayak lebih kering gitu kan. Iya pasti. Kan butuh moistnya berbeda. Iya. Setelah saya mengenal istri saya baru diajarin ternyata memang ada sabun muka sendiri ya kan. Ya gitu ya teman-teman cowok ya. Itu pertama, tips pertama tadi ya. Sabun muka sesuaikan dengan aktivitas, jenis kulitnya. Oh ada macam-macam juga. Misalnya kulitnya kering atau dia oily gitu kan, atau kulitnya normal. Nah kayaknya kalau misalnya kan kulitnya normal-normal aja. Enggak dok. Kenapa kamu mau dibilang gak normal? Oily, saya lebih seringnya itu berminyak. Lebih sering berminyak. Ya berarti pilih yang normal/oily gitu. Enggak tahu itu sabun muka saya apa, sekenanya saya. Sekenanya mulai lihat nanti habis ini. Mulai dilihat ya, mulai diperhatiin. Terus habis itu, habis cuci muka udah pakai aja kalau nggak mau ribet pelembab atau apa ya, sunblock. Toner yang jadi satu gitu. Beda karena sama sunblock gitu. Ini beda sebelum sunblock biasanya. Karena seiring bertambahnya usia, kulit kita kan pasti akan menurun nih. Isinya gitu ya, kayak misalnya kolagennya kan begitu usia 21 ke atas, 25 tahun ke atas udah mulai menyusut nih jumlahnya. Iya, saya ngerasain itu dok. Di usia 40 beda ya kualitas kulit saya. Beda gitu. Pasti udah mulai ada kerutan gitu kan. Nah itu harus dijaga juga. Jadi harus ada pelembabnya yang khusus. Gitu. Nah kalau udah ada pelembab, habis itu baru pakai sunscreennya. Udah itu aja cukup. Sunscreen itu sunblock itu. Sunblock atau sunscreen ya. Baru tahu. Kalau cowok udah itu aja sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Pelembab itu tadi yang nomor 2 tadi dipakai setiap setelah mandi. Iya setiap setelah cuci muka. Setiap setelah. Mau tidur pakai pelembab juga? Iya biasanya, karena kalau tidur pasti pakai AC kan. Nah di ruang ber-AC tuh humidity-nya biasanya rendah, jadi kulitnya jadi lebih kering. Keseringan di AC itu juga pengaruh jadi kerut, jadi keriput biasanya. Makanya perlu pelembab. Yang ketiga tadi yang sunscreen atau sunblock dipakainya pagi hari. Kalau beraktivitas di luar ruangan. Enggak juga. Ini di antara lampu-lampu yang dipakai syuting ini juga pengaruh. Masak di dapur pun juga pengaruh. Masak di dapur? Ya kan ada api segala macam ya. Dan sunblock itu sekarang kan udah macam-macam juga ya. Jadi tetap dipertimbangkan yang sesuai sama kebutuhan dan jenis kulit gitu. Istri saya itu setiap kali mau ketemu saya dia pakai sunscreen karena panas, saya dikira setan dok. Kirain karena mantul kan cahayanya. Enggak, karena saya setan jadi panas gitu. Oke. Kalau tadi dok dari 4 penyakit atau masalah kesehatan ya di masa sekarang, penyebab utamanya apa dok sebenarnya dari 4 itu? Sebenarnya tadi sih udah disampaikan sih, tapi mungkin lebih sampaikan lagi, ditekankan lagi biar teman-teman bisa mewaspadai penyebabnya itu. Iya, kalau ditarik garis besarnya ya gaya hidup yang tidak sehat, makan nggak teratur, apalagi makan yang junk food, makan yang nggak sehat, bukan gizi seimbang gitu ya. Kemudian juga kurang air minum, terus nggak melakukan aktivitas fisik yang cukup dan memadai karena harusnya olahraga rutin dan teratur ya, tetap harus di berbagai cuaca. Di berbagai cuaca. Itu menarik, kita ada kata-kata itu. Dokter tahu aja karena akhir-akhir ini begini udah mager. Iya, mager banget saya dok. Iya kan? Kelihatannya lebih malas dibandingkan dulu, udah malas ini lebih malas lagi ya. Kasur terasa posesif gitu. Itu dia. Terus tidur cukup ya kan? Terus manajemen stres. Nah, manajemen stres juga penting, jangan dilupakan. Balik lagi harus laras kan, semuanya dijalani dengan baik. So intinya kalau kita mau jaga kesehatan,
sebenarnya kuncinya adalah time management. Nah, itu ya, time management ya. Padahal sekarang ini kalau ini saya mewakili mungkin teman-teman gitu ya, yang sering cerita ke saya, sekarang ini kan hidup semakin sibuk. Nah itu. Ya, padahal ada istilah work-life balance. Yes. It means life itu kan termasuk ke health. Benar. Ya. Ada tips nggak dok, gimana terkait dengan work-life balance atau menyeimbangkan, gimana caranya supaya kita bisa tetap hidup sehat di tengah kesibukan? Ya buatlah jadwal seefisien mungkin, semenyenangkan mungkin, yang serealistis mungkin yang kita bisa jalanin. Karena saya yakin gak ada seorang pun yang gak punya waktu even untuk olahraga setengah jam per hari. Pasti daripada kita sibuk-sibuk scrolling sosmed atau stalking IG mantan mungkin ya kan. Iya. Kadang seperti ya itu kan? Mendingan kita manfaatkan waktu ini ke hal-hal yang lebih positif. Nah di situ tuh kita bisa mulai dari bikin schedule dari bangun pagi sampai tidur. Ya kita ingat-ingat lagi kayak zaman dulu sekolah ya. Kita kan punya jadwal harian. Ternyata orang dewasa pun perlu jadwal harian. Karena kita apalagi ngerasa kok kayak gak punya waktu ya. Apalagi buat me time. Apalagi buat melakukan stress release gitu, gimana ya orang gak ada waktu gitu. Pasti ada. Makanya kita bikin jadwal yang menyenangkan buat kita. Dari bangun pagi. Buat pertama adalah jam makan. Makan harus teratur. Balik lagi kalau enggak nanti ada penyakit-penyakit zaman now itu tadi kan yang kena. Mulainya dari makan yang gak teratur. Kalau misalnya makan sesempatnya aja, ujung-ujungnya orang akan nyari makanan instan. Wah iya sempatnya cuma makan 10 menit nih, makan apa ya? Ini aja deh yang cepet, ini aja deh yang gampang, ini aja nih, gini yang ultra processed food misalnya gitu kan. Itu makanan-makanan yang sudah tidak seperti aslinya. Kayak misal ayam, ayam bentuknya gitu tapi tiba-tiba yang kita makan bentuknya huruf gitu. Ada alfabet kan bentuknya kan itu. Bisa. Terus cepetin aja deh 1 menit gitu. Jadi yang pertama harus dipertimbangkan jam makan harus rutin dan di jam yang sama. Jadi usahakan bangun pagi dan tidur malam hari di jam yang sama juga. Supaya kita punya waktu minimal kan orang dewasa tuh 8 jam ya di usia produktif ya. Tidur tuh tidur 8 jam. Tidur 7 sampai 8 jam usia produktif. Supaya kita punya paling enggak minimal banget itu 3 kali deep sleep. Kalau kita ngobrol sama dokter spesialis tidur, dia bahkan bilang kalau tidur tuh harus minimal 6 kali siklus deep sleep. Banyak banget kan. Nah, supaya kita punya waktu yang cukup untuk nyampe ke deep sleep. Paling enggak 8 jam. Nah, jadi setiap malam usahakan selalu tidur seperti itu dan bangun di waktu yang sama supaya waktu tidur tuh badan tahu, ini tuh waktu tidur ya. Oke, kita mulai ya fase REM, fase 1, fase 2 deep sleep. Ntar kalau udah ini udah mulai subuh nih gitu kan, udah 6 jam tidur, kita mulai naik lagi yuk, misalnya gitu ya. Gambarannya gitu. Jadi usahakan waktu makan, waktu tidur. Nah, di tengah-tengahnya waktu untuk bekerja. Atau beraktivitas atau sekolah atau kuliah gitu ya, dimasukin di situ. Nanti di antara itu kan pasti ada spare time loh. Nah itu kita masukin ke yang harusnya kita lakukan, misalnya jadwal olahraga. Melakukan hobi, misalnya me time gitu kan, itu juga penting kan. Ketemu temen, ngobrol sama temen, sosialisasi itu juga penting ternyata ya, kesehatan sosial itu ya. Penting, karena kalau definisi sehat itu sehat secara fisik, mental, sosial. Fisik, mental, sosial. Jadi tiga-tiganya harus dijalanin dengan baik dan benar. Nanti akan kelihatan, ternyata saya masih punya waktu ya ini ya, di gini ya. Di weekend ini ternyata cukup banyak nih saya waktu ini. Jadi daripada nggak tahu mau ngapain, baru mikir hari itu ngapain ya, mikir sejam dulu sambil lihat scroll, tahu-tahu kok udah malam ya, scroll sosmed. So lebih baik punya time schedule yang jelas gitu. Jadi perlu make time ya. Kita perlu menciptakan waktu itu, bukan hanya udahlah nanti aja. Terus kita merasa nggak punya waktu. Padahal sebenarnya punya waktu. Sebenarnya punya, cuma kita nggak aja. Gitu. Ditambah lagi mungkin ada dorongan gini dok. Ada sisi yang karena olahraga itu sesuatu ini mungkin lebih ke personal saya. Olahraga ini kan sesuatu yang kita perlu effort gitu. Ditambah dengan kesibukan selama ini, jadi ketika mau olahraga itu kayak selalu merasa nggak punya waktu. Jadi ada 2 penyebab gitu, ada 2 faktor yang menyebabkan seolah nggak punya waktu buat olahraga. Nah, itu. Dari sisi kesibukan, plus dari sisi personal yang effort kemalasan itu, jadi kayak selalu nggak punya waktu. Padahal justru tadi saran dari dokter adalah
make time ya. Make time. Dilakukan atau diluangin waktu, di set jadwalnya gitu ya. Olahraga itu kan sebenarnya yang disarankan sama WHO sendiri itu 150 menit per minggu untuk orang biasa ya. Per minggu. Bukan atlet, bukan maraton dan lain-lain. Itu minim berarti 150. Minimum 150 menit per minggu. Dibagi which 7. itu dibagi 3 misalnya, 50 menit. Oke, dibagi 3, seminggu 3 kali gitu ya. Seminggu 3 kali. Berarti 50 menit ya 50 sekali. menit. 50 menit itu kita termasuk pemanasan, olahraganya dan cooling down. Yes. Dan kalau disarankan kan olahraga tuh paling nggak harus ada kardionya, ada bebannya, jadi untuk strengthening, sama ada stretching untuk pendinginan atau apa mungkin namanya kelenturan. Nah, jadi semuanya tuh kena gitu, kesehatan kardiovaskularnya kena, ototnya maintain supaya kita bisa strong sampai kuat sampai tua nanti, sama kita lentur. Jadi kalau jatuh nggak langsung patah gitu kan misalnya. Ya itu tetap harus lakuin. Bayangin kalau misalnya 3 kali seminggu kita ngelakuin 3 itu. Sebenarnya sebentar kan. Paling nggak setengah jam gitu kan untuk ngelakuin satu-satu ini. Satu kali olahraga 50 menit ya. Plus ya udah termasuk pemanasan dan pendinginan, ini sebenarnya nggak butuh waktu banyak, pasti ada. Tapi prakteknya menjadi banyak karena gini Dok, saya itu kan nge-gym juga. Ya kan? Itu satu game itu, satu alat gitu kan. Habis satu alat, buka handphone. Ya kan? Buka handphone, ngobrol-ngobrol. Baru ganti game kedua, alat kedua dan seterusnya. Sehingga jadinya latihan jadi 2 jam Dok. Karena sebenarnya bukan nge-gymnya yang lama, tapi karena ngobrolnya atau mungkin tadi nggak fokus, malah jadi buka sosial media dan sebagainya gitu. Termasuk biasanya perempuan nih. Biasanya lama milih bajunya dibandingin olahraganya. Kayak buka lemari, apa ya matchingin apa ya dari topi, kacamata, baju, sepatu, kaos kaki jadi ya fashion kan. Ya malah jadi fashion, lamaan milih bajunya. Olahraga nggak seribet itu sebenarnya. Saran saya sih yang di rumah aja pakai daster nggak apa-apa loh. Nggak perlu yang effort banyak, ngeluarin biaya besar juga kalau emang nggak mampu gitu ya. Lebih baik yang kita enjoy. Misalnya pasti namanya penonton YouTube ya. Tahu dong ya ada misalnya 30 minutes workout di rumah apa gitu, pasti ada link-linknya. Atau sukanya yoga misalnya ya kan, 30 minutes yoga at home gitu. Nggak perlu alat apa-apa juga bisa. Iya, di rumah ya kan. Atau yang maunya yang pump it up gitu kan, misalnya high intensity training di rumah bisa ada pakai juga apa di situ. juga, apa sih ada. So it's all about willingness. Kembali ke situ sebenarnya. Kadang-kadang kita atas kepikirannya, nanti harus ke luar rumah, ke temu orang di gym gitu. Mesti ya itu tadi fashionnya harus ini, harus ngobrol, malah durasi waktunya jadi lama. Makanya jadinya ngerasanya nggak punya waktu ya. Tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan Dr. Reisa. Itu adalah makan dan tidur itu sebenarnya perlu dibiasakan waktunya sama terus. Muncul pertanyaan Dok, apakah manusia ini sebenarnya manusia yang kebiasaan gitu maksudnya? Karena saya merasakan gini, kalau misal hari ini kemarin saya makan siang itu let's say jam 1 gitu. Maka hari ini jam 1 perlu saya alarm lagi gitu. Tidur juga gitu. Kalau kemarin itu saya tidur jam 1 gitu atau jam 12 malam gitu. Nanti malam jam 10 jam 11 itu belum ngantuk. Baru ngantuk jam 12 atau jam 1 pagi gitu. Apakah benar berarti manusia ini sebenarnya manusia yang mudah sekali terbiasa gitu? Betul, semua itu butuh keteraturan di dalam tubuh. Yang disebut alarm itu tadi itu adalah mekanisme otak untuk tahu kapan aja sih dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan misalnya gitu. Asam lambungnya meningkatnya di jam kapan sih gitu. Kalau kita nggak punya jadwal, makanya bisa kena mah. Karena asam lambungnya keluar di waktu tidak ada makanan di situ. Akhirnya kan namanya lambung menggerus terus nih. Akhirnya yang digerus kan kosong, lambungnya luka jadinya. Itu ya kan, gastritis segala macam, dispepsia, gasnya muncul segala macam. Itu karena tidak ada isinya gitu. Supaya itu teratasi. Jadi otak ini diajarin, oke, kalau gitu saya makan misalnya jam 8 pagi nih setiap hari. Oke, kalau gitu udah dibiasakan jam 8 pagi, setiap jam 8 pagi dia akan ngeluarin si enzim-enzim pencernaan itu. Oke, asam lambungnya naik ya, jam segini ya gitu. Kalau udah teratur seperti itu, ntar di jam lain dia akan seperti aja. Itu juga, Makanya kita laparnya di jam-jam tertentu doang.
Kalau jadwalnya berantakan, kita bisa lapar sewaktu-waktu. Itu lebih bahaya kan? Itu malah jadi bahaya dan ya itu seadanya sekenanya makannya itu. Jadi nggak terjaga itu. Dan disarankan juga jangan skip makan. Skip makan itu kan bikin yang tadi kan, loh kok jam seharusnya kita makan kok nggak makan? Nggak ada apa-apa yang masuk ya, gitu. Apakah kita kekurangan makanan nih? Nah, tubuh itu basically paling takut kehilangan panas. Jadi dia akan menyimpan penghangat tubuh. Apa tuh kira-kira? Lemak ya? Yes. Jadi ketika orang tuh skip makan, misalnya kan banyaknya orang, misalnya ibu-ibu nih, ya nggak makan malam deh gitu kan ya, nggak makan terus kelaparan gitu. Ketika merasa kelaparan, disitulah tubuh malah menyimpan lemak. Oh, malah menyimpan lemak deh. Dan tadinya mau tujuannya mau nurunin lemak malah jadi nyimpen lemak. Karena lemak itu digunakan buat memanaskan hangat tubuh, karena takut kan tubuh ini. Terus? Jadi yang harus diatasi sebenarnya tetap mengkonsumsi makanan yang sehat yang membuat tubuh ini jadi membakar lemak gitu. Jangan malah sebaliknya. Nanti yang ada nggak bisa tidur kan? Nah iya benar. Makan malam nggak bisa tidur ya gitu kan? Yaudah deh makan apa lagi yang instan? Di jam 12 malam apalagi malam-malam ya. Gitu. Akhirnya malah nyimpen karbo lagi, jadinya lemak lagi ya, gitu. Sehingga untuk menyehatkan itu sebenarnya pendekatan utuh ya, pendekatan whole gitu, wholeness gitu ya. Kalau saya sih sukanya nyebutnya dari dulu paripurna. Paripurna. Kamu kan selaras ya Mas ya. Paripurna. Jadi semuanya harus dipertimbangkan ya. Atau sebatas saya baca itu ada istilah lifestyle medicine. Jadi pendekatannya lewat berbagai aspek gitu. Benar itu kalau dunia kedokteran zaman sekarang kuliahnya kayak gitu. Kalau zaman saya kan masih dipisah-pisah nih kayak ini anatomi, ini patologi, sendiri-sendiri ya segala macam. Kalau sekarang udah mulai. Iya, jadi dia lebih mendekati realnya lah gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin kesehatan fisik. Saya penasaran nih secara personal ya. Sebagai dokter Reza, menjaga kesehatan mentalmu gimana, Dok? Menjaga kesehatan mental selain disupport dengan menjaga kesehatan fisik itu tadi selalu menyempatkan me time. Karena buat saya stress release saya adalah menjalankan hobi. Dan menurut itu adalah hobi itu adalah stress release paling tepat untuk setiap orang karena setiap orang punya hobi yang berbeda-beda. Benar. Yang sukanya apa gitu kan dan tidak bisa saling dipaksakan kan. Iya, nggak bisa. Yang ada kalau nggak cocok sama. Mana tambah stres kan gitu. Jadi me time-nya adalah menjalankan hobi. Yaitu apa hobinya Dokter Reza? Kebetulan banyak ya. Salah satunya adalah fangirling. Oh ini ya. Sebentar, ini kelihatannya pernah ini. Kan temenan sama Cua kan? Iya kan betul. Cua Kota kan? Iya. BTS ya? Betul. Tahu loh Mas Anjil. Kemarin kan saya diajak collab sama Kotak. Oh iya. Iya saya temenan juga sama Tantri sama Cua gitu. Dan Cua juga itu ngomong sama sesama penggemar drama Korea. Kan istri saya suka Lee Min Ho, Dok. Oh suka Lee Min Ho. Oh iya, udah saya kalah Dok, udah kalah. Itu filmnya itu bisa ditonton berkali-kali gitu. Bahkan film lama yang udah ditonton itu ditonton lagi gitu dan masih taman juga ya kan. Oh betul. Itu stress management istrinya Mas. Oh BTS. Yes, saya fangirling macam-macam sih, cuma mostly saya lagi suka BTS banget. Dari semua member BTS satu siapa, Dok? Jin. Suami aku di BTS Jin. Ini buat teman-teman yang nonton silahkan yang juga suaminya itu tadi. Iya Bu Jin biasanya saling mendukung kalau Bu Jin. Saling mendukung ya. Bukan yang terus. Yang rebutan itu biasanya Yoongi ya kan. Semuanya Yoongi marry me soalnya. Si Suga gitu. Namanya. Suga itu ya. Semuanya minta dinikahin sama Suga. Iya pokoknya kalau yang lain mau jadi ininya nggak boleh gitu ya. Enggak lah. Tapi ARMY ini termasuk fandom yang sangat suportif satu sama lain. Sangat positif. Luar biasa sekali. Ini banget apa bondingnya antar ini ya. Antar penggemarnya ini banget kuat banget. Ya makanya enjoy di situ. Jadi stress release salah satunya adalah fangirling ke BTS. Itu salah satu cara untuk menyehatkan mental adalah dengan ini ya, me time, dengan hobi. Tapi itu benar-benar ada di dunia kesehatan. Maksudnya gini, kayak ketika kita enjoy doing something, misalnya fangirling, nonton konser atau apa, itu kan ada hormon-hormon happy. Hampir semua hormon happy ya yang ada, misalkan ada dose tuh ya.
dopamin, oksitosin, serotonin, epinefrin. Ya. Itu mostly semuanya bisa muncul karena kita mendengarkan musik. Karena kita menonton sesuatu yang menyenangkan. Yang kita suka yang gitu kita ya. suka. Jadi 4 hormon itu ngelawan si satu hormon oksitosin, si hormon stres. Kortisol. Si hormon stres. Jadi enak kan? Jadi kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, makanya kita suka melakukan itu lagi karena kita dapetin hormon happy itu. Jadi secara kedokteran memang iya ya, secara sains seperti itu ya, dengerin musik ya. Benar. Jadi salah satunya dengerin musik BTS. Yes, betul. Oke. Di tengah kita melakukan hobi kita gitu, tapi tidak bisa dipungkiri kan hidup ini kan kadang bikin kita low energy ya, capek, lelah, apalagi dengan kejadian hidup sekarang ini gitu. Setuju nggak bahwa manusia sekarang ini cenderung kelelahan, Dok, dibandingkan mungkin generasi-generasi sebelumnya? Ya, faktornya banyak soalnya ya kalau kelelahan itu sendiri kan. Otomatis tuntutan kehidupan kan lebih tinggi nih. Kalau dibandingkan dulu pasti ya stresnya juga akan lebih impactful gitu kan. Yang muncul stresornya juga jadi lebih banyak. Dari ngomongin jalanan aja deh gitu ya. Kita belum nyampe kantor kan. Di jalan. Di jalan aja kita udah numpuk stres. Dibandingkan zaman dulu mungkin jalanan masih lenggang ya. Kita sekarang misalnya udah ada yang sejam 2 jam gitu menuju kantor di jalan doang. So, dari situ aja udah beda. Otomatis ya salah satu efek dari si stres itu sendiri pasti bikin kayak ngerasa kita exhausted. Ya, salah satu efek kortisol lagi balik-balik lagi ya ke situ. Itu kan menurunkan penyerapan glukosa di otot ya. Jadi kita jadi ngerasa kayak nggak punya energi. Gitu. Dari situ aja udah kelihatan. Terus ditambah lagi kita makan makanan yang misalnya nggak sehat, useless, nggak menambah kebutuhan kita untuk punya energi itu tadi. Misalnya makanannya nggak ada vitaminnya nih, mineralnya nggak cukup nih, gitu kan. Kurang zat besi aja. Udah ada dong iklannya. Lemah letih lesu ya kan. Itu cuma satu loh zat besi doang. Itu zat besi doang. Kekurangan vitamin C ya kan udah pasti imun turun ya, daya tahan tubuhnya itu nggak bagus. Terus juga kita bisa stres. Kurangin vitamin B, otot kita yang lemah. Ya, jadi dari makanan yang dikonsumsi udah pasti beda kalau kita punya kebiasaan makan serba instan dan overcook gitu ya, memang processed food gitu. Banyak sih. Balik lagi ke karena gak paripurna nih gaya hidupnya gak sehat, pasti bikin kita jadi ngerasa gak punya energi. Dan untuk mendisrupt itu, melakukan disrupsi atau mengganggu, mengusik itu, kita ya itu tadi kembali lagi ke make time ya. Kita memang benar perlu menjadwalkan gitu ya. Benar, setuju. Itu dia. Misalnya, saya ternyata di jalan macet gini ya. Berarti saya butuh berapa lama ya untuk healing dari sini. Sebelum mulai kerja, make time for healing. Misalnya 20 menit meditasi kah atau apa, sesuatu yang kamu lakukan yang kamu seneng supaya kamu balik lagi nih moodnya. Balik lagi untuk memulai harinya. Jadi ketika memulai kerjaan, oke, udah bisa nih gitu. That's why gimana caranya punya 20 menit ekstra. Berangkat lebih pagi, bangun lebih pagi, tidur lebih cepat gitu. Harus ada penyesuaian di balik lagi ke time di berbagai hal. Kamu sebagai dokter dan lebih ke fisik kan, maksudnya kesehatan fisik. Adakah makanan dan minuman yang membuat kita terbantu menjaga kesehatan mental kita, atau ada makanan minuman yang sebaiknya dihindari? Jangan terlalu supaya stres, supaya tidak terlalu stres. Sayangnya sampai saat ini juga nggak ada satu jenis makanan yang makan ini ya biar kamu nggak stres, nggak ada. Sayang sekali. Kalau ada semua orang udah nggak ada yang stres kali ya. Tapi balik lagi, gizi seimbang jadi patokan. Jadi kalau gizi seimbang itu kita ada aturannya, namanya panduannya isi piringku. Benar. Isi piringku. Gimana itu bisa dilihat di browsing di mana-mana untuk lihat panduan takarannya. Yang pasti di dalam situ ada makanan pokoknya sebagai sumber karbohidrat yang sama banyaknya dengan sayuran. Lalu lauk pauk harus sama banyaknya dengan buah-buahan.
Jadi kalau dilihat di dalam satu piring, misalnya kita makan nasi, di situ makanan pokoknya, tapi kan bisa ada banyak opsi ya. Ada sagu, ada kentang dan lain sebagainya. Terus harus itu karbo ya tadi ya. Itu karbo sebagai sumber energinya. Terus ada juga sayur di sini ternyata bukan cuma garnish ya. Bukan cuma jadi hiasan ya. Iya, kayak nasi goreng itu ada tomat sama itunya bukan kan, cuma di seladanya. pinggir doang ya. Harus dimakan dan harus sama banyaknya dengan itu. Karena kita butuh serat. Serat yang banyak ini sebagai makanan kuman sehat di dalam tubuh kita. Yang namanya probiotik. Nah, dia sebagai prebiotiknya gitu. Terus sayur ini tidak bisa digantikan dengan buah-buahan. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak suka makan sayur, saya makan buah aja deh. Berbeda isinya. Sama-sama seratnya dok? Ya kan? Enggak dong, seratnya jauh lebih rendah biasanya. Rendah mana? Buah-buahan. Rendah buah mana? Iya. Oh lebih banyak sayur ya? Lebih banyak gulanya. Yes, gulanya biasanya. Bener, ya. Sayur itu protein juga. Jadi untuk menambah jumlah protein yang sebenarnya kebutuhan protein kita tuh banyak sekali. Itu selain lauk pauk harus ada sayurnya. Dan lauk pauknya ini sebaiknya dikombin antara protein hewani dan nabati. Kalau saya ngomongin protein, kebayangnya apa mas? Protein ya ayam, telur, ayam gitu ya kan. Ya. Jangan lupa kita juga punya tahu, tempe, dan protein-protein lainnya. Dan itu bisa dikombinasi. Dan katanya brokoli itu juga ini. Brokoli itu juga protein ya? sayur yang bagus, tinggi serat juga. Ya, sebenarnya sayur apa aja sih? Iya. Dan jumlah sayur atau banyaknya sayur masih sama dengan banyaknya karbo ya. Iya, makanan pokok. Kalau saya sering kali sama dengan lauknya, Nah, itu. Lauknya sama dengan karbo. Biasanya kalau laki-laki malah satu piring nasi dulu ya kan. Baru makanan ditumpuk ke atasnya. Itu kayak jadi isi tumpengku kayaknya ya, bukan isi piringku. Isi tumpeng. Sayurnya lebih sedikit. Iya. Ternyata yang bener gitu ya. Iya, betul. Iya. Karena nggak kenyang gitu dok kalau karbonya nggak banyak. Justru banyaknya serat dari sayur akan mengenyangkan. Banyaknya yang mengenyangkan itu bukan karbo, tapi protein. Oh, protein. Makanan utamanya yang banyak itu sangat mengenyangkan. Dan kalau kita memenuhi kebutuhan basic protein kita nih, biasanya kita justru malah bingung ngabisinnya. Udah kenyang gimana ngabisinnya? Padahal misalnya kita kebutuhannya misalnya kita belum hitung ya. Tapi kalau ternyata saya butuh proteinnya 3 potong ayam. Kebayang gak mau 3 potong ayam gimana ngabisinnya dalam sekali makan gitu kan. Nah dibantulah dengan adanya si sayur juga gitu. Ngitungnya itu gimana caranya dok? Nah itu kan spesifik setiap orang ya. Itu kita berarti harus ngitung tiap orang ke dokter gizi? Betul. Ada berdasarkan jenis kelamin, aktivitas fisik, berat sekarang tinggi badan, berat badannya berapa, usia berapa, dan tujuannya apa, itu kan beda-beda. Mau menambahkan massa otot kah, pasti akan lebih proteinnya. Mau menurunkan berat badan kah, pasti beda lagi hitungannya. Jadi nggak bisa nanya, tetangga gitu, kamu makannya gimana, aku ikut deh. Gitu. Ntar semua orang kayak, loh kok dia makannya sama aku, kok berarti naik deh, kok enggak gitu kan. That's why beda. Iya. Itulah kenapa berarti benar ya bahwa memperbaiki kesehatan atau menjaga hidup sehat, setiap orang itu beda-beda. Beda-beda, pasti harus disesuaikan dengan personalize masing-masing orang. Begitu bukan dengan pola diet. Oh iya, benar. Belum tentu sama kan satu sama orang lain. Kadang orang yang dietnya, sukses banget dia dietnya ini gitu. Udah kan, sama aja aku sama kayak dia gitu, pola makannya gitu. Belum tentu bisa ya. Kolesterolnya naik ya gitu. Kok aku jadi asam urat ya gitu. Cek lab dulu. Belum tentu kadar dosis awalnya itu memang sama kondisi tubuh kita awalnya itu beda-beda ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih dok ya. Oke. Apa upaya yang perlu kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh kita, imunitas badan kita? Selain tadi gaya hidup sehat tadi udah fix ya, itu wajib lah itu ya. Wajib ya. Imunitas itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor ya, termasuk tadi gaya hidup sehat plus vitamin mineral yang kita konsumsi setiap hari. Kita butuh itu untuk mensupport sistem daya tahan tubuh yang ada dalam tubuh. Jadi vitamin harus cukup. Jadi kalau kita nggak bisa cuma ngandalin makanan, misalnya kita tahu ya makanan semuanya serba digoreng, serba instan, tumis, habislah itu ya vitaminnya yang terkandung di dalam makanan-makanan itu gitu ya, atau udah ultra processed food gitu ya, nggak ada tambahan
apa istilahnya fortifikasi vitamin lagi, ya udah berantakan dong ya. Berarti perlu suplemen. Berarti baru dibutuhkan yang namanya suplementasi gitu. Tapi balik lagi, suplementasi setiap orang bisa berbeda juga. Ya, tergantung kita seperti apa. Terus yang sekarang mulai harus disadari adalah pentingnya probiotik. Nah ini loh, saya itu juga akhir-akhir ini karena dulunya itu ibu saya karena single parent juga, single mom. Jadi ketika anaknya sakit, antibiotik dok, maksudnya obat, dok, ya kan? Itu ternyata semakin bertambah usia, pentingnya probiotik tadi. Probiotik itu adalah kuman baik yang memang dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk menjaga kita tetap hidup. Jadi kita setiap hari beraktivitas, kita makan gitu ya, itu sebenarnya ngidupin kuman yang ada dalam pencernaan kita dan di seluruh tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita hitung ya dalam badan kita gitu ya, 2-3 kilo itu kuman. Itu kuman doang. Wow, ada kuman di tubuh. Iya, tapi kuman memang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan dan menangkal kuman-kuman yang tidak baik. Makanya ada yang namanya flora normal nih, flora yang dimana jumlahnya itu harus memadai supaya kesehatan tubuh kita termasuk daya tahan tubuh tetap terus terjaga. Jangan sampai lebih rendah dan lebih banyak kuman jahatnya. Gitu. Dengan menjaga probiotik. Probiotik ini macam-macam ya. Kalau dari makanan. Ada dok. Gini deh. Kalau kita ke Korea. Korea. Kita ke Korea nih. Kenapa Korea mulu ya? Iya. Kalau kita Korea, kita ke restoran Korea deh gitu. Makanan apa yang pertama kali disajikan untuk kita? Pesen apapun pasti dia ada. Apa ya? Saya itu lebih ke Jepang ya. Itu ya. Kimchi. Ya kan? Kimchi itu probiotik. Itu terbuat dari apa sih dok? Kimchi itu? Kimchi itu fermentasi. Biasanya dari sayur-sayur ya, kayak sawi gitu ya, atau fermentasi apapun kok. Apa tuh namanya, cabbage gitu ya, segala macam. Terus kalau ke Jepang deh misalnya, kalau kita ke Jepang, kita ada makanan utama, biasanya ada side dishnya. Dia kasih apa biasanya? Apa nggak apa saya kuliner gue apa ya? Miso ya miso kan? Ya itu probiotik. Yes, miso. Terus misalnya ada apa tuh yang lengket-lengket? Apa dok? Natto. Itu probiotik alami. Kalau yang itu minuman yang difermentasi itu apa namanya? Kombucha? Yes, itu kombucha itu probiotik. Terus misalnya kita ke Eropa gitu, ada yogurt. Yogurt itu ini ya. Probiotik ya. Ada Timur Tengah tuh apa sih, suka makan makanan khasnya tuh kan banyak tuh ininya. Itu juga banyak probiotiknya. Jadi hampir semua orang di sana itu tiap hari mengkonsumsi probiotik yang cukup. Makanya mereka kelihatan awet muda ya. Kulitnya kinclong gitu kan. Terus badannya sehat. Kalau di Indonesia makanan itu kekurangan deh kita ya. Kita nggak punya makanan probiotik yang sehari-hari udah pasti kita konsumsi dalam bentuk yang masih hidup nih si kumannya. Kita punya superfood Indonesia yang mendunia, yaitu tempe ya kan, itu juga sebenarnya probiotik yang baik, hasil fermentasi kan. Tapi cara mengolahnya biasanya di Indonesia dia digoreng ya. Udah itu digoreng, hilang ya, mana crispy. Enak soalnya, enak, semakin keris semakin enak dong gitu. Akhirnya itu malah hilang jadi nggak mendapatkan kuman baiknya lagi gitu kan. Sayangnya itu, padahal kita kalau tempe di luar negeri mahal banget kan. Ini kita seharusnya bisa memanfaatkan itu. Direbus berarti ya, sebaiknya ya. Iya, pokoknya diolah dengan tidak overcook gitu. Overcook kuncinya gitu, kata kuncinya overcook. Jangan sampai kuman-kumannya mati lah. Terus kuman-kuman baik ini sebenarnya kita secara awam mungkin bisa kasih gambaran kayak ini jadi tentara kita loh. Kuman-kuman yang menjaga kita supaya penyakit-penyakit atau kalau ada toksin, ada racun, misalnya ada penyakitnya ini tambah panjang lagi ntar kalau aku ngomongin soal leaky gut gitu-gitu kan. Leaky gut itu kebocoran usus yang halus-halus gitu ya. Itu bisa menyebabkan berbagai penyakit juga di dalam tubuh kita. Dan ada istilahnya brain gut connection kan. Nah itu dia, yang jagain itu adalah si kuman baik. That's why orang bilangnya katanya gut is the new brain gitu kan. Ya sebenarnya itu. Makanya pentingnya probiotik. Pentingnya probiotik. Probiotik ya. Yang disupport dengan prebiotik. Nah kita udah makan probiotik itu kan kumannya. Prebiotik tuh makanan kumannya. Apa? Makanan kumannya serat.
Nah, gitu. Itulah pentingnya kita konsumsi serat ya. Yaitu sayur ya, lebih banyak sayur daripada buah ya sebenarnya. Iya, meskipun ada ya. Iya. Tapi bisa dicoba juga dengan kombinasi, misalnya berasnya jadi beras merah gitu kan. Ya itu juga kan seratnya yang dicari lebih tinggi. Iya. Terus meski ketika ada rumah makan gitu yang nawarin putih atau nasi merah gitu, konflik batin saya tuh. Kan enak nasi putih ya, maksudnya karena lidah kan udah terbiasa enak nasi putih gitu, sehingga kombinasi aja. Jadi kalau saran saya kalau orang yang belum biasa ya. Itu kalau masak di rumah gitu ya, perbandingannya 1:3 dulu aja. 1 cup nasi merah, 3 cup nasi putih misalnya gitu. Oh, ini tips menarik nih, ya, lama-lama kan udah terbiasa nih. Tengah-tengah. Lama-lama 3:1 gitu. Jadinya lidah dikondisikan untuk terbiasa nasi merah ya. Iya, cuma kalau skip nasi sama sekali juga kita butuh. Karena di nasi itu ada melatonin. Apalagi begitu orang gak makan nasi, gak bisa tidur pasti. Wah, ini bener nih jawaban dari ini. Kalau malam saya gak makan nasi gak bisa tidur ya, Dok. Iya. Kita dari bayi dikasih melatonin tiap kali makan. Jadi tidur udah cukup melatonin. Kebanyakan nasi. Ngantuk, kebanyakan karbo ngantuk saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Risa. Terima kasih banyak. Ini di akhir Pulinan Selaras. Ini masih ada segmen membaca surat. Oh, baca surat? Iya, baca surat dari anonim. Jadi ada teman-teman yang saya ajak ngobrol di Pulinan Selaras di podcast ini. Setiap kali di akhir menulis surat anonim. Nanti dibaca oleh teman yang saya ajak ngobrol selanjutnya. Ini silakan. Gitu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Anonim itu tidak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Ya. Terus silakan dibuka dan dibacakan. Itu warnanya merah ya. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, ada. Weh, apa ini? Ya, silakan dibacakan. Ada yang kadang hilang, tapi kita lupa. Jangan berhenti, ingat kapan dan kenapa kita menilai. Oke. Ya, mungkin itu untuk direnungkan buat kita saya. Semua ya. Oh, enggak cuma buat kita semua. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih kata-kata juga buat indahnya. Iya, terima kasih juga yang sudah menuliskan hal itu, tulisan itu nggak tahu siapa. Tapi nanti gantian Dokter Risa yang saya minta nulis juga anonim. Udah mulai mikir sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyatakan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Selamat hidup sadar.